Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya adalah mahasiswi STKIP Sika Majalengka semester 3 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah komputer untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah program komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ade Abdullah Siddiq MPD. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi komputer secara umum. Secara umum dapat dikatakan komputer merupakan seperangkat alat elektronik yang terdiri dari peralatan input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Nah, kemudian menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Blissner. Beliau mengatakan bahwasanya komputer ialah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Tugasnya yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah, dan hasil pengolahannya. Nah, selanjutnya ada pengertian komputer menurut kapasitasnya. Nah, di sini yang pertama ada komputer mikro atau personal komputer. Jadi, komputer mikro ini diciptakan hanya untuk memenuhi kebutuhan perorangan saja atau personal. Karena dalam hal penyimpanan atau memproses data juga tentunya tidak sebanyak kebutuhan dari sebuah perusahaan. Nah, oleh sebab itu, kemampuan dan teknologi yang dimiliki awalnya sangat terbatas sekali. Yang kedua ada komputer digital. Jadi komputer digital ini digunakan untuk mengolah data kuantitatif seperti huruf, angka, kombinasi huruf, dan angka-angka karakter yang memiliki arti tertentu, dan biasanya komputer digital ini memerlukan bahasa perantara. Contoh dari komputer digital ini yaitu komputer fisik dan lain-lain. Selanjutnya ada penggolongan komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama ada komputer analog. Jadi komputer analog ini digunakan untuk mengolah data secara kualitatif. Komputer ini bekerja secara kontinu dan paralel. Biasanya komputer ini tidak memerlukan bahasa perantara. Contoh komputer analog ini biasanya digunakan di rumah sakit dan berfungsi untuk mengukur suhu maupun kecepatan suara dan lain sebagainya. Yang terakhir ada komputer hybrid. Jadi komputer hybrid ini merupakan kombinasi antara komputer analog dengan komputer digital. Contohnya yaitu Facsimil. Jadi komputer ini digunakan di rumah sakit, bisa untuk mengecek kandungan yaitu USG. Nah, jadi komputer ini digolongkan berdasarkan penggunaannya dan terbagi menjadi dua. Yang pertama, komputer untuk tujuan umum. Jadi komputer untuk tujuan umum ini digunakan secara umum, misalnya untuk pengolahan grafis, pengolahan multimedia, pengolahan database, pengolahan program lainnya. Dan yang kedua, komputer untuk tujuan khusus. Jadi komputer untuk tujuan khusus ini digunakan secara khusus dan mempunyai fungsi kerja saja, misalnya sebagai server PC atau router. Juga digolongkan berdasarkan generasinya. Tadi digolongkan berdasarkan penggunaannya, sekarang berdasarkan generasinya. Jadi komputer pada generasi pertama yaitu pada tahun 1946 sampai 1959, dan generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Nah, komputer generasi ketiga 1964 sampai 1970, dan komputer generasi keempat dari tahun 1979 sampai sekarang ini, dan akan muncul komputer generasi 5. Komputer generasi pertama ini, komputer ini menggunakan tabung hampa udara atau tube vakum sebagai sirkuit dan drum magnetik berupa silinder
besar sehingga memerlukan daya listrik yang besar. Komputer generasi pertama ini juga menggunakan bahasa mesin untuk beroperasi. Nah, bahasa mesin ini digunakan bahasa tingkat tinggi yang dikenal dengan bahasa assembly. Jadi bahasa assembly ini adalah bahasa yang isinya berupa instruksi yang sama dengan bahasa mesin, tetapi bisa dimengerti oleh manusia. Nah, pada generasi kedua, komputer menggunakan transistor sebagai pengganti tabung hampa udara yang mana bentuknya sangat lebih kecil dan lebih tahan panas, karena transistor di sini menggunakan bahan semikonduktor. Nah, selain itu, transistor juga sebagai pengganti tabung yang digunakan untuk menguatkan sinyal pada sirkuit. Nah, komputer generasi ini ukurannya lebih kecil dari komputer generasi pertama. Selain itu juga menghitungnya lebih cepat, tentunya lebih hemat energi dan lebih murah, serta dapat diandalkan. Intinya, pada komputer generasi 2 ini sudah lebih canggih dibanding pada generasi pertama. Yang selanjutnya ada komputer generasi ketiga. Jadi pada generasi ketiga ini, komputer sudah mulai mengembangkan sirkuit terpadu atau integrated circuit, yaitu pengembangan dari transistor yang ditempatkan pada chip semikonduktor. Jadi semikonduktor ini memungkinkan untuk memperkecil semua komponen elektronik. Nah, hal ini bertujuan untuk apa? Untuk menghemat ruang, menghemat energi, namun memungkinkan juga untuk menambah kecepatan proses. Jadi dapat disimpulkan kecepatan dan efisiensi komputer pada generasi ketiga ini meningkatnya secara drastis dibanding komputer-komputer